Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Wildan Yuafi dan saya Muhammad Ramdhani. Saya Tiyatmojo Haribaldindo. Di podcast kali ini kami akan membawakan tema tentang COVID-19. Bagaimana sih awal terjadi COVID-19 di negara Indonesia? Jadi karena kelalaian dari pemerintah sendiri yang berakibatkan terjadinya lonjakan COVID-19 meningkat secara drastis, yang dimana pada awal tersebut pemerintah leha-leha terhadap COVID-19 ini, yang dia sebutkan kalau COVID-19 ini tidak akan masuk ke Indonesia, tapi kenyataannya berbeda. Dan dari situ kita bisa simpulkan bahwa COVID-19 ini dan pemerintah ini tidak siap untuk berkontribusi dalam masalah virus wabah ini. Menurut lu nih Yo, bagaimana sih cara mengatasi atau penanggulangan COVID-19 itu? Seperti apa? Menurut gue, cara mengatasi COVID atau agar tidak terkena virus COVID ini ya dengan cara menjaga kesehatan, minum vitamin, dan sering-sering olahraga di luar dan terkena sinar matahari pagi. Menurut lo, Dan, gimana cara mengatasi COVID ini? Menurut gua cara mengatasi COVID ini seperti yang kayak pemerintah bilang, yaitu menjaga kebersihan, mencuci tangan, serta memakai masker. Hal itu memang sederhana, namun di masyarakat kita ini masih susah. Dengan adanya seperti itu, maka kita harus menerapkan kedisiplinan dalam memakai masker, seperti tadi mencuci tangan dan lain-lainnya. Ini gue pengen nanya ke lo nih, bagaimana data tentang pasien COVID-19 ini dan berapa jumlah mereka? Oke, baik, saya jawab pertanyaan Wildan. Jumlah data pasien tahun 2020 di Indonesia itu COVID-19 itu sangat besar. Jumlah pasien COVID-19 yang meninggal itu sekitar 5.500 orang. Yang mengalami dalam gangguan jiwa itu sekitar 3.250.000 orang. Pasien sembuh saja cuma 500.000 orang. Pasien yang mengalami gejala COVID-19 yaitu 1.500% orang. Rio, sebagai generasi Gen Z ya, saya bakal menanya tentang perihal COVID-19 di kalangan anak-anak Gen Z atau anak-anak muda. Bagaimana tanggapan kalian tentang COVID-19 ini? Oke, baik, saya jawab dulu pertanyaannya Wildan tentang COVID di generasi milenial itu seperti apa. Pertama-tama itu generasi milenial itu ya banyak sekali kayak anak-anak muda itu sering naik motor itu kagak pakai masker ya. Itu juga banyak yang terpapar gitu. Karena banyak sekali polusi udara yang bisa menimbulkan penyakit atau bahkan sebelumnya. Udah seperti itu aja. Kalau menurut gue sih di kalangan Gen Z ini banyak sekali yang menyepelekan tentang aturan-aturan prokes yang sudah dikasih oleh pemerintah. Dan karena banyak yang melanggar aturan prokes yang diadakan oleh pemerintah, kebanyakan yang ada di Wisma Atlet adalah anak-anak generasi muda sekarang yang terpapar COVID-19 ini. Jadi ya menurut saya banyak sekali yang menyepelekan tentang prokes yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kalian kan mahasiswa nih berdua nih ya, pasti karena ada COVID ini kalian jadi online. Nah,
kalian ini mendingan milih online atau offline dan kenapa alasannya? Oke, baik, saya jawab dulu pertanyaan Wildan mengenai online dan offline. Itu menurut saya pembelajaran sebagai mahasiswa itu mengadakan daring atau virtual itu menurut saya tidak wajar, karena pembelajaran di online itu kagak masuk ke otak, cuma lewat Zoom lewat Google Meet. Mendingan sekolah itu atau kampus itu mengadakan tatap muka secara offline ya, karena lebih membandingkan saja Mendapat ilmu. dan mendapatkan ilmunya untuk bisa masuk ke otak dan bisa ketemu sama dosen, untuk ketemu teman-teman yang lebih baru lagi. Iya. Mungkin itu aja deh pendapat saya. Kalau lu, yuk gimana pendapat lu? Oke, menurut gue ya gue setuju sama Dani. Online itu nggak enak karena ya satu, semua dilakukan secara semena-mena, karena daring aja bisa tiduran sambil ngerjain tugas bisa tiduran, sambil makan juga bisa. Ya itu nggak enaknya online. Makanya kalau offline itu lebih enak karena bisa ketemu teman-teman baru, utamanya dosen, belajar tatap muka, enaknya gitu, bisa kenal lebih banyak lah pada teman-teman. Oh iya nih, kan semenjak ada COVID itu para pelajar, mahasiswa kayak kalian gini ya pasti mereka online kan. Nah ini sedangkan pekerja, buruh dan sebagainya itu mereka ada yang WFO dan ada yang sampai di PHK juga. Nah tanggapan kalian menurut hal itu kayak gimana? Oke, baik, saya jawab dulu pertanyaan Wildan mengenai pekerja WFH itu seperti apa. Banyak sekali pekerja-pekerja yang menengah ke atas itu seperti perusahaan. Banyak sekali perusahaan kayak semacam karyawannya sebatas yang kerja di kantor itu 50%. Bahkan yang kerja di kantoran juga 50%. Itu menurut saya perbandingannya itu tidak sama. Banyak sekali karyawan-karyawan itu dipecat karena kayak tentang korupsi apa dan sebagaimana itu mengenai hal-hal COVID tersebut. Segitu aja pendapat saya mengenai WFH atau pekerja kantor tersebut. Kalau menurut lu yuk gimana yuk? Kalau menurut gue sih ya lebih kasihan kepada orang-orang yang harus WFH itu, karena ya dia harus menghidupi keluarganya. Yang harusnya nggak WFH, gajinya harus full, jadi kayak setengah jadi di rumah. Apalagi kayak yang pedagang kaki 5 gitu yang nggak boleh berkerumun, jadi kan sepi pedagangannya. Jadi pemasukannya lebih dikit lah. Jadi ya saya kurang setuju lah dengan WFH ini. Dan waktu kejadian-kejadian hal konyol yang lu tahu yuk sama Dani apa aja nih tentang waktu COVID gitu? Oke, saya jawab dulu pertanyaannya Wildan. Hal yang konyol mengenai COVID itu banyak sekali nih. Kayak barang nih, galon itu dijadikan masker ya kan, untuk melindungi wajahnya. Seperti yang mana? Oh yang contohnya ini. Nih petugas kebersihan nih, orang tidak memakai masker kayak gini karena memakai masker tuh belinya mahal ya kan, 2.000, 3.000. Ya mendingan pakai alat seadanya aja nih, seperti galon contohnya seperti ini. Iya. Nah yang tadi lu bilang itu yang tentang masker, tiba-tiba masker melambung tinggi, naik harganya. Iya. Aneh kan? Aneh. Nah kenapa itu bagusnya orang-orang Indonesia bisa memanfaatkan peluang kayak gitu, kayak masker dakbil yang harganya pertama 15.000 dijual jadi 95.000. Iya. Masker kayak masker medis langsung habis diborong waktu awal-awal pandemi itu. Habis diborong, ada yang nggak kebagian marah-marah, ada juga yang jadi nipu. Kan itu ada bagusnya, ada negatifnya, seperti itu. Menurut lu Dan, tanggapan masker kayak gitu gimana nih? Kata lu?
Ada bagusnya atau enggak? Kalau menurut saya sih tanggapannya kagak bagus ya. Kenapa Karena tuh? masker kalau dijual atau diperbelikan sehingga mahal gitu kan. Dulu kan maskernya sensi ya kan. Iya. Masker sensi dengan warna hitam, warna putih. Itu gaya-gayaan tuh Gaya-gayaan, anak-anak muda ya tuh. kan? Ya kan Oke. yang anak kayak kita itu Iya. paling Suka lah gitu. Keren. Iya. Pakai masker yang mancung-mancung kayak gitu. Itu buat apa sih? Mendingan pakai masker yang rumah sakit ya kan. Karena apa sih? Pakai masker kan bukan buat gaya-gayaan, buat modis ya Iya. kan. Contohnya anak-anak muda yang di zaman sekarang itu masker gonta-ganti ya kan. Kadang hitam, kadang putih. Udah sih pakai masker yang di rumah sakit. Apa susahnya ya kan? Udah itu aja deh pendapat Iya saya. juga sih. Cuman yang kayak gitu orang-orang Indonesia bisanya itu bagusnya memanfaatkan peluang, tapi ada jeleknya. Iya. Ada jeleknya itu harganya tinggi banget sampai orang nggak kebagian, sampai orang berbondong-bondong ke supermarket buat nyari masker. Apalagi yang tentang panic buying pernah tuh terjadi di Indonesia Oh, tentang itu yang ya. susu beruang itu. Nah, itu Ya, kejadian sampai konyol. semua orang pada berebutan untuk membeli sampai ada jorok-dorongan gitu. Itu gunanya apa? Padahal nggak ada gunanya sama sekali buat mencegah COVID itu. Iya, karena mereka kaget mungkin udah gitu susu beruang susu paling bagus mungkin Iya, kan. mungkin. Eh, Karena steril. Iya, udah gitu tapi lumayan mahal juga. Iya, karena panic sehari buying. sehari 7.000, 2 hari 14.000, seminggu itu berapa? Lu ngabisin uang berapa buat kayak gitu? Kan agak kasihanin juga sih. Iya. Tapi ya emang kayak gitu adanya. Lu masih ingat gak terjadi pertama kalinya COVID di Indonesia karena siapa? Menurut lu? Karena orang mana? Menurut lu itu karena orang mana yuk? Menurut gua karena ya yang lolos itu di bandara. Suami istri pasangan suami istri yang lolos Iya. di bandara. Itu orang-orang mana nih menurut lu? Yang setahu gue dari berita sih orang itu ya orang Depok. Iya. Emang apa Depok selalu ada-ada aja. Iya. Enggak di kayak di tema kita yang kita bawa ini kayak COVID ini. Iya. Kayak ada di yang babi ngepet itu. Iya, Dan juga kadang suka konyol. Iya, Emang banyak- Depok tapi bagusnya sih. Nah mungkin karena kejadian itu pemerintah itu masih lalai Iya, nanganin COVID, kayak COVID nggak akan masuk kok ke Iya. Indonesia. Karena- Soalnya orang-orang Indonesia pada kuat. Kita nggak tahu kan tiba-tiba orang Depok nyebarin virus satu Indonesia loh itu. Betul, Langsung lockdown langsung semua. naik Nah kayak tinggi. gitu. Nah ngomong-ngomong nih tentang COVID kemarin, lu udah vaksin kan? Sudah. Lu udah? Nah vaksin lu apa? Gue Jenisnya? jenis vaksin satu sama kedua gue sih Sinovac. Sinovac. Iya. Kalau gue sih Lu udah? vaksin gue udah berbeda banget ya. Apa? Sinovac geng. Gue juga sama Sinovac geng. Jadi bertigaan Sinovac banget nih. Iya. Oh Sinovac banget, keren-keren. Nah kalau untuk prokes nih, yang waktu pertama kali lu mau keluar kayak mau ke mall, itu kondisi dalam udah divaksin ya. Udah. Kayak lu mau ke mall, lu mau ke mana-mana deh yang harus pakai peduli lindungi. Lindungi scan. Menurut lu ribet atau enggak? Menurut gue ribet sih, apalagi kalau menggunakan scan gitu harus menginstal dulu aplikasinya. Ya, iya juga. Itu, Nah, yang gue permasalahan itu yang orang-orang kayak maaf nih, kayak di kampung atau orang-orang pedalaman gitu, yang mereka notabene pakai HP juga kan jarang. iya, Nah, itu gimana? Oh, tapi ada sertifikat juga ya? betul. Ya juga sih. Terus dicetak. Nah, lu dan pertama kalinya ada COVID ini harus pakai scan peduli lindungi gitu, ngerasain nggak ribetnya masuk ke mall, ribetnya mau masuk kemana-mana, gimana nih? Oke, baik, menurut saya sih tentang kayak akses dalam masuk mall gitu kan ribet banget ya. Kadang nih kita masuk nih sertifikat vaksin nih Iya. ke aplikasi Peduli Lindungi itu kan harus verifikasi nama gitu, tahap 1 misalnya Sinovac pertama nih harus kayak gimana sih aksesnya tersebut, kayak nih gue harus vaksin nih, harus batas maksimal vaksin masuk ke mall aja udah 2 Iya. sertifikat vaksin Iya. ya kan. Apalagi nih sekarang booster. Iya, Lu udah booster? belum.
karena itu gejalanya lebih bahaya. Oh, bahaya nih. Oh, bahaya. Nah, pengalaman saya ya di Gangan ya ada tuh acara-acara vaksin booster ya kan. Oh, Terus iya. dipanggil oleh RT. Terus dan suruh vaksin. Terus Iya. hal konyolnya saya pas dari rumah saya kabur ya kan. Gitu aja. Dan lu dikejar-kejar gak? Enggak. Atau dikejar sama Alhamdulillah. RT RW lu gitu. Dikejar Sumpah. warga. Emang kejadian konyol itu ada sih. Apalagi pandemi gini kan. Waktu kita nggak tahu kan yang tiba-tiba lagi hari-hari kayak biasa gitu, tiba-tiba harus pakai masker kemana-mana, harus pakai masker, cuci tangan, nggak cuci tangan ditangkap-tangkapin lu semua kan. Iya. Mau kayak gitu. Nah ya agak terpaksa sih, apalagi pas waktu lockdown. Lu Nah. ngerasa banget gak Ngerasa. lockdown itu kayak gimana? Ngerasa. Hari-hari bosen gitu di rumah ya kan. Tiap Terus hari. lu ngelakuin hal apa aja nih pas lagi lockdown gitu? Ya paling gue main game, tapi Iya. kadang gue keluar lah. Hmm. Namanya gak mungkin lah di rumah terus bosen Iya gitu kan. sih. Tapi keluarnya nggak keluar kayak ke kota lain atau enggak gitu? Enggak. Cuman ke kayak Daerah-daerah saja. beda-beda kampung Iya. gitu. Oh, kalau lu dan gimana? Kalau di lockdown daerah-daerah Covid ya, saya juga 7 hari di karantina kayak di rumah gitu kan. Bosen juga ya, kadang main Mobile Legend ya kan. Sampai 24 jam gitu. Udah bete juga kan karena Iya. orang tua juga gimana ya. Udah jangan keluar takut ada Covid. Apa-apa Covid. Karena menurut saya sih kagak berbahaya juga kan. Saya juga belum tahu Covid itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Nggak kelihatan. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang Covid nih, lu sebelumnya udah kena belum Covid? Alhamdulillah belum. Lu yuk. Belum pernah sih, Oh, belum pernah. alhamdulillah. Kalau gitu gue juga belum pernah. Berarti kita bertiga alhamdulillah Iya, ya. aman-aman Nggak pernah. lah, aman. Aman-aman aja ke Covid ini. Nah, kan Covid udah mulai mereda nih Iya. di Indonesia. Kayak pelajar yang sekarang udah mulai Offline. offline lagi, Tatap tatap muka, muka, iya. yang pekerja juga udah sering kita 100%, lihat lah. iya. Udah gitu udah 100% banget nih tentang mahasiswa. Mahasiswa ada yang enggak offline, ada yang sebagian masih online. Gimana nih? Kenapa? Maksud gue nih kenapa yang mahasiswanya ini yang belum offline sedangkan pelajar-pelajar yang lain itu online. Oh, iya. Yang pertama itu karena inget gak dan waktu itu mahasiswa itu disuruh vaksin Iya. Ingat, karena itu awalnya buat mahasiswa kan. Nah tanggapan lu kayak gitu gimana Dani? Kalau tanggapan gue ya tentang mahasiswa yang Vaksin duluan vaksin duluan tapi masih tetap online gitu gimana ya? Aduh. gitu gimana Dan? Tanggapan gue tentang vaksin yang secara online ya, misalkan kampus Iya itu kan padahal saya sendiri ya kan ngisi iya formulir ya kan, apa sebutnya nama kampus ya, iya BSI ya kan. Saya udah ngisi nih offline, terus anak-anak yang lain pada online. Kan ngeselin ya. mungkin karena keenakan. Iya. Iya bisa jadi sih juga. Nah kalau menurut lu juga yuk gimana yo nih Menurut yang gue tentang mahasiswa yang awalnya disuruh vaksin duluan, iya. kenapa jadi pelajar duluan yang offline? Menurut gue ya mungkin karena di lingkungan kampus juga masih Iya. banyak yang belum pada vaksin mungkin ya. Iya bisa Terus jadi sih. juga kan pernah disuruh ngisi survei milih online apa offline. Mungkin kebanyakan pada milih online karena ya enak gitu di rumah bisa sambil tiduran. Iya juga benar. Mungkin menurut saya gitu sih. Iya nih yo Dan selama kelas online gimana tanggapan lu waktu awal mula ada Covid kan, kita semua jadi kelas online kan nih. Hal pertama yang lu rasain kayak gimana nih? Waktu pembelajaran online kalau kampus ya kan, Iya. masalah kehadiran nih kan. Ya. Saya juga sering ketiduran juga ya. Kadang waktu Selasa juga pelajaran psikologi komunikasi nih Iya. ya kan. Itu waktu semester awal ya? Enggak, Semester 2 ini. semester 2 ini. Ya kan. Saya juga mula-mula jam 7 ya kan. Saya bangun jam 7 lewat 40. Saya Iya. lihat
e-learning BSI dulu. Saya absen apa kagak ya kan, atau bisa disebut kayak kagak hadir gitu. Iya. Ya saya juga ngeri juga kan, karena absen itu di kampus itu minimal 25% kehadiran. Iya. Karena nggak wajar aja gitu ya kan. Oh berarti ada dampaknya juga ya dari Iya. kelas online ini karena Covid kan. Ya, Kalau menurut lu yuk? Menurut gue sih kelas online ini ya Iya. dampaknya bagi anak-anak muda kayak milenial gitu Ya. banyak yang kayak keluar malam karena sekolah online. Oh jadi iya benar. kayak benar. leha-leha lah, Mencari kesempatan. Iya, Iya betul. benar. kayak leha-leha ya sekolah online gini. Iya. Kayak absen bisa tidur lagi. Iya benar. Jadi kayak ya online ini kayaknya ada enaknya ada nggak enaknya gitu. Ada plus minusnya juga Iya. ya. Nah berhubung gue mau nanya tentang efek-efek dari vaksin setelah kalian vaksin pertama dan vaksin kedua. Nah gue nanya dari Haryo dulu ya, dan ya vaksin pertama, yuk apa yang lu rasain? Kalau vaksin pertama gue sih nggak ngerasa apa-apa. Iya. Serius, gue nggak pernah. Oh berarti masih aman ya, masih Aman. enak gitu. Iya enak kayak biasa lah. Oh masih biasa. Makan ini makan lahap lah. nggak ada Nggak ada pegel-pegel ya? iya. Nggak ada. Pas kedua Vaksin gue kedua. baru ngerasain semuanya. Gimana tuh? Kayak badan panas, tangan pegel sama sekali gak bisa digerakin. Ya pokoknya gak enak lah. Oh berarti lu itu ngerasanya waktu vaksin kedua nih? Kedua gejalanya? baru gue Oh. ngerasain. Kalau lu Dan, vaksin pertama sama kedua, apa yang lu rasain dari yang pertama dulu nih? kalau vaksin pertama saya setuju sih sama Mario ya kan. Iya. Nggak ada gejala apa-apa. Semenjak vaksin kedua itu badan panas, meriang, Iya. kadang pusing. Iya. Juga itu banyak sekali dampak-dampak gejala tersebut ya tentang vaksin Sinovac. Kalau gua nih, vaksin pertama agak lumayan pegel. Gua pegel nih, pegel. Yang keduanya ditanya sama dokternya kan, Iya. kata dokternya, vaksin pertama gimana keluhannya? Cuma pegel-pegel aja dok, soalnya saya langsung makan paracetamol buat ngurangin rasa Ngurangin sakit, nyeri, ya ngurangin rasa sakit juga. Udah gitu, hal konyol nih, dan gua mau berangkat buat vaksin kedua, Iya. tapi kondisi belum makan. Udah masuk ke tempat vaksinasinya. Waktu ditanya sama dokternya, kamu udah makan apa belum? Belum bu, saya disuruh pulang lagi. Itu lumayan jaraknya ya. Itu nggak deket-deket banget. Ya kayak gitu sih, ada cerita-cerita menariknya di vaksin-vaksin kayak gini tuh. Nah, ya tanggapan pendapat lu tentang adanya Covid ini selama 2 tahun di Indonesia muncul, dan sekarang alhamdulillahnya ya udah mulai reda, udah bebas lah masker, konser udah mulai, sepak bola udah mulai, terus CFD udah mulai di Jakarta kan, di Bogor juga taman-taman udah ada yang buka. Nah gimana nih Dan? Menurut lu nih pendapat tentang Covid ini? Menurut saya pendapat dari tahun sebelumnya mengenai Covid itu ya semakin kayak gimana ya, jalanan semakin sepi, kadang tidak ada aktivitas kayak seperti jogging. Iya. Contohnya di GBK deh, dulu rame sekarang sepi. Ya kan, banyak sekali pengendara motor seperti Gojek yang nyari kayak penghasilan itu. Kalau dulu juga gimana gitu, sedih juga ngeliat pengendara Gojek ya kan, nyari uang penghasilannya dari segi ekonomi, dari menengah 0 sampai ke 100 itu ya sedih atau terharu gitulah. Iya sih, lebih terharu ya. Nah, kalau untuk kesan-kesannya adanya Covid ini nih selama 2 tahun, apa yang lu rasain, manfaatnya apa karena ada Covid ini? Kayak misalkan menjaga tangan kan, kita jadi suruh membersihkan tangan mulu kan. Iya. Nah, pendapat lu kayak gimana Dan? Pendapat saya ya pesan-pesan atau tahun sebelumnya gitu, masalah COVID-19 itu ya gimana ya, Lu jadi terbiasa cuci tangan ya? Iya. Jadi pakai masker juga kemana-mana berkendara itu. kan, apalagi lu seorang pengendara motor roda 2, emang iya sih kayak gitu juga. Nah, kalau menurut lu yuk, kesan-pesannya kayak gimana nih tentang COVID-19 ini dari 2 tahun belakangan?
apa yang lu dapetin, hal apa yang sedih, hal apa yang menyenangkan menurut lu? Menurut gue sih hal yang sedih itu kayak yang sudah di PHK sebelumnya. Oh iya, itu yang Mungkin- tadi kita bilang. Kalau lebih banyak ini lebih susah kayaknya Hmm. sekarang lebih dapat kerjaan. Ya yang senangnya sih kayak kita lebih paham dengan keadaan, kayak membersihkan lingkungan. Oh iya. Ya, apalagi Lebih peka ya iya, maksudnya. lebih peka terhadap lingkungan. Apalagi pernah ada tentang tanaman dulu. Oh Iya, iya. tentang tanaman. Gua inget itu. Iya, Iya juga sih. lebih banyak yang menanam pohon lah Hmm. di halaman rumah sendiri. Tapi jadi lebih ke ini gak sih, lebih ke apa namanya, kita jadi kayak peka, kayak cuci tangan, Oh, iya. pakai masker, terus kayak lebih ke peka aja gitu sekarang. Iya. Kemudian podcast dari kelompok kita yaitu kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada terdengar suara-suara noise kayak suara motor melintas seperti ini. Atau Mohon mungkin maaf. suara tukang-tukang bangunan, yaitu mohon dimaafkan. Sekian aja dari kelompok sekian kita. dari kelompok kita. Assalamualaikum. Good Assalamualaikum. enjoy.